Di negeri atas awan tuh ada dewa-dewi dikutuk jadi anjing dan babi. Terus diturunin ke bumi. Di bumi ada raja nih yang kebelet boker di hutan. Dia lihat ada batok kelapa nganggur. Wih, ini batok kayak punya nih kayak American Standard. Ya udah, dia isi. Babi yang tadi diturunin tuh kausan di tengah hutan. Nemu batok kelapa seger isinya penuh keruh dan kuning. Widih, ada marjan jeruk nih. Karena haus banget ya udah dia glok-glok. Hamil. Lahirlah Dayang Sumbi. Ini beneran hamil apa gimana? Apa langsung lahiran terus? Iya bang, dari sononya. Si raja yang lagi keliling hutan nemuin itu bayi. Oe. Lalu dia bawa pulang. Rezeki. Bayi tumbuh jadi cantik dan menawan. Banyak yang naksir, tapi dia tolak semua. Bahkan pangeran, penguasa 7 benua dan 5 samudera pun dia tolak. Sampai suatu hari terjadi perang antar penguasa. Gak mau tanggung jawab, si cewek langsung kabur ke hutan bersama si anjingnya yang setia. Di hutan si cewek dihamilin sama si anjing dan lahirlah sang kuryang. Jeng. Bentar. Ini kan anjing ya, tapi kok bisa gitu loh. Jangan banyak komen, udah lanjut aja. Iya. Suatu hari sang kuryang cilik pergi berburu di hutan. Nemu babi tapi dihalangin sama si anjing. Langkain dulu mayat gua. Ya udah, anjingnya ada yang dibunuh. Hatinya dia ambil buat dimasak sama ibunya. Hati itu daging mau dikemanain coba? Kayaknya banyak kan daging. Udah tinggal baca aja, susah. Ini mamanya nggak kolesterol apa? BTW mah itu hatinya si anjing. Anak bajingan. Kamu kan tahu mama kolesterol. Kan gue bilang juga apa kolesterol mamanya. Sang kuryang kabur berkeliling kota mencari jati dirinya yang hilang. Sampai dia bertemu sesosok wanita berambut panjang cantik bernama Dayang Sumbi. Nikah yuk beb, buatkan aku perahu dan telaga. Siap bosku. Bodoh ah. Ospek merupakan kegiatan yang menurut gue aneh banget. 99% ospek di sekolah kontennya nggak penting. Dengan berkedok mengenalkan sekolah, lo dijemur di tengah terik matahari, ngedengerin pidato 5 jam, pakai kostum yang patut dipertanyakan, disuruh bawa permen, name tag, nasi suci, wafer cadel, biskuit ade-rai, snack pembohong, daddy yes, atau apalah. Lebih kesel lagi kalau udah drama dimarah-marahin. Bilangnya sih, membentuk mental pemuda. Kalau dalam seminggu ospek bisa ngebentuk mental baja, nggak akan ada yang ngaku-ngaku banci di negeri kita. Bayangin bre, lu udah bayar mahal buat sekolah di situ. Emak bapak lu udah kerja keras pagi siang malam banting tulang biar lu bisa sekolah. Cuman buat lihat lu di sekolah diperlakuan kayak gitu. Kalau gue jadi orang tuanya ya, ngelihat anak gue digituin, fix, refund, cari sekolah lain. Terus gue kasih label di pagar sekolahnya. Secara logika, ospek adalah kegiatan yang sia-sia. Kalau lihat di luar sana ya, mereka akan ngeliatin lu fasilitas terbaik mereka satu persatu. Kakak-kakak angkatan menyambut baik kedatangan lu. Lu dibaik-baikin. Hal ini membuat lu merasa pilihan lu memilih sekolah itu merupakan pilihan yang tepat. Dan menurut gua, hal tersebut membuat kita lebih nyaman dan enak buat belajar. Emang lu pernah sekolah di luar negeri? Gak pernah. Wah, jadi lu tau dari mana? Anime sama manga. Gua sebagai warga yang menolak ospek akan terus menyuarakan rasa resah ini. Gua nggak akan pernah menyerah dan akan terus berdiri di sini hingga suatu saat ospek akan hilang sepenuhnya di negara kita. Waktu masih bocil, cari temen lebih gampang daripada sekarang. Kita bisa temenan cuma karena hal sepele, main petak umpet bareng, nyetap sepeda BMX temen yang udah gak ada remnya, sampai mencet bel tetangga terus kabur. Masa kecil adalah waktu paling indah di hidup kebanyakan orang. Di umur gue yang sekarang, cari temen kebilang susah. Banyak yang harus kita korbanin, mulai dari waktu, pikiran, perasaan, keringat, dan air mata. Daripada cari temen, mending gue maraton One Piece. Jadi bocil emang enak, gak perlu ngurusin utang, cicilan, pay letter, kredit, istri, anak, air, listrik, beres-beres rumah, nanggepin komentar pedas tetangga apalagi mertua. Bangun pagi, mandi, sarapan. Terus ada yang nyamber ke rumah. Mainlah di luar sampai maghrib. Kalau gue main selalu sama 2 sobat gue.
Kita bertiga nggak pernah pelit satu sama lain. Kalau punya makanan, bagi-bagi. Kalau punya mainan baru, main barengan. Kalau punya duit, traktiran di warnet 5 jam. Sayangnya waktu kita main bareng singkat. Temen gua harus pindah rumah. Nanti gue main ke rumah lu kapan-kapan ya. Dia nggak pernah main ke rumah gua lagi. Sambil menahan air mata, gua lanjut memotong bawang merah. Karena diterima di pesantren terkenal di luar kota, temen gua pamitan. Sebulan sekali masih bisa main kok kita. Sampai sekarang batang hidungnya nggak pernah kelihatan lagi. Gue nggak pernah nemu lagi temen yang bisa gue panggil sobat. Sobat yang menemani saat sulit maupun susah. Saran gue, Dun, kalau masih punya temen yang bisa lu panggil sobat, sohib, jaga baik-baik hubungan lo. Jangan sampai hilang. Kalau sobat gue datang lagi di hadapan gue bakal dengan senang hati menyambut dan bilang, bayar utang lo bangsa, balikin bungkus permen Yosan sama kaset PS gue. Makhluk yang paling gue takutin adalah makhluk yang juga ditakutin sama 90% orang Indonesia. Mungkin seluruh dunia nggak sih? Nope. Makhluk yang satu ini sebenarnya hidupnya sederhana. Ngerangkak di dinding lantai, mondar-mandir sana-sini nggak jelas kayak hidup gue. Sampai nemu mangsa yang memancarkan aura takut. Dan mangsanya itu adalah orang-orang kayak gue. 90% masyarakat Indonesia yang takut dengan makhluk ini. Makhluk ini tuh jahat. Sumpah jahat banget. Bayangin, lu lagi diem di kamar sendirian, scroll HP liatin videonya sekilas puding, tanpa dijemput dan tanpa diantar, tiba-tiba dia datang gitu aja. Langkah lu selanjutnya pasti ngeliatin dia. Lu liatin terus dia diem di depan pintu. Di dalam otak lu udah mulai rencanain ide-ide buat kabur dari tempat lu berada. Tapi pas lu masih mikir, dia tuh dengan tenangnya masuk ke arah lu yang lagi berdiri. Sontak lu langsung naik kasur atau naik meja. Saat lu pikir lu udah menang, it's over, nope. I have the high ground. Saat itu juga dia beraksi. Si Nop ngeluarin jurus ultinya. Wah udah udah mati lo. Kagak ada pertolongan lagi sumpah. Kalau dia udah ngeluarin jurus ini, 99% manusia langsung tepar dalam waktu 5 detik. Anggap lu jadi penduduk yang 1% itu, selamat dari teror mematikan. Lu berhasil keluar ngambil alat-alat pelang lu. Pas lu balik lagi ke kamar, udah nggak ada, hilang. Kalau gue jadi lu ya, itu kamar nggak akan gue pakai lagi sumpah. Itu rumah besoknya gue langsung gue jual, bakar kalau bisa, minggat gue dari rumah itu. Tapi kalau lu lagi hoki dan berhasil ngebunuh itu Nop, lu salah kalau mikir itu adalah akhir dari segalanya. Karena lu belum tahu kekuatan paling ultimate dari si Nop. Tolong kondusif, sidang akan segera sidang akan segera dimulai. Pada saksi Bapak Mono, silakan maju. Dia orangnya Hakim, gak salah lagi. Dia yang kemarin maling toko berlian saya. Hukum dia seberat-beratnya, Pak. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarin. Udah tenang ya Pak? Sip. Bapak lihat klien saya baik-baik. Coba Bapak ingat-ingat lagi kejadian kemarin. Apa betul klien saya yang ada di kejadian perkara kemarin malam? Demi kumis palsu Hakim, gak salah lagi. Dia, Pak, yang maling di toko saya kemarin. Dia orangnya, Pak. Penjarain, Pak. Seumur hidup. Sabar Pak, sabar. Miskin, kan. Pak, sabar Gak Pak. ada sabar-sabar, Pak. Udah fix 100%, gak bohong. Potong aja kontak saya kalau saya bohong. Bapak yakin gak akan berubah pikiran? Yakin, seyakin-yakinnya. Oke kalau gitu. Pak Hakim dan teman-temanku yang saya hormati, saya cuma mau bilang kalau sebenarnya orang yang duduk di bangku itu bukan klien saya, tapi orang suruhan yang saya bayar. Sedangkan klien saya adalah beliau yang dari tadi diam di bangku penonton. Jadi kita potong anunya sekarang ya Pak.